dalamnya CPU. Jadi ini adalah CPU teman-teman. Nah ini CPU. CPU apa ini? CPU komputer. Ya. Mungkin kalian masih tahunya cuma laptop dan Android. Ini adalah CPU komputer. Ya. Oke. Apa itu fungsinya CPU? Lupa kalian. Apa itu fungsinya CPU? Apa kepanjangannya dari CPU? Central Processing Unit. Nah, berarti yang memproses data itu siapa? CPU. Ini yang memproses. Ya. Ibaratnya kalau bahasa proses itu otaknya. Apa? Otaknya. Apa kan? Paham. Terus apa? Oke, sekarang kita akan bahas dalamnya ya. Simak videonya sampai habis. Iya. Oke ya, kita akan bahas mengenai dalamnya ya. Kelihatan nggak? Enggak. Biasa. Oke, kelihatan nggak? Fokus depan dulu ya. Kalian bisa ini ya, gampang untuk cari kerjaan ya, kecuali kalau kalian pengen ya, bapak ini bisa memberikan ilmu kepada kalian, bukan duit. Jadi fokus ini, kelihatan dah ini. Ini ya, ini CPU udah dibuka. Cara bukanya itu di belakang ini ada skrup. Nih, ya contoh skrup ini. Ya, ini ada skrup, dibuka sampingnya aja bagian sini. Oke? Pertama-tama kita akan bahas mengenai ini dulu. Nah, kotak ini berada di atas di sini kotaknya. Nah, fungsi ini bapak udah copot ya. Ini kabelnya itu banyak. Ini adalah bagian power supply unit. Apa bagian apa? Supply unit. PSU, power supply unit. Unit ya, sebenarnya ya. Nah, ini adalah kalau diibaratkan pada manusia adalah jantungnya. Berarti kalau nggak ada ini, nggak berfungsi. Mengapa? Karena ini bagian sumber energinya. Ya. Makanya Bapak bilang ibaratkan kalau manusia itu jantungnya. Jantung itu berarti penghasil darah untuk mengalir ke otak. Sama seperti ini. Kan tuh? Udah paham ya? Jadi tegangannya berapa yang diperlukan untuk bisa menghidupkan ini? 220 volt listrik PLN. Ya. Kemudian diturunkan ini menjadi tegangannya ada 12, ada 5 voltnya, ada 3 voltnya. Nah, ini keterangannya ada di sini. Nih ya keterangannya nih ya. Nah ini ada tegangan plus 3,3 volt. OP gitu Pak. Ya, gak apa-apa pengenalan. Pertama ya kan wajar. Ada plus 5, ada plus 12, min 5, min 12, plus 5 volt SB. OP itu Pak. Apa-apa. Set pertama. Ya pengenalan. Dari 220 diturunkan banyak tegangannya. Ya. Ada 12, ada berapa lagi tadi? Ada 5, ada 3,3. Ada minusnya juga. Ya. Oke. Ini masuk ke ini. Kelihatan nggak? Nih. Ini masuk ke sini, ini masuknya nanti kabelnya ini ke sini, banyak. Nggak akan bingung. Oh iya,
Satu hal lagi, kalian dalam hal memasang kabel ini dijamin tidak mungkin bisa terbalik. Berarti dari pabriknya sudah dibuat aman. Berarti kalian bisa ngerakit CPU sendiri sesuai kebutuhan, ya kan? Oh iya Pak. Gitu loh. Belajarnya hari ini kita adalah nantinya kalian bisa merakit CPU. Pak, kapan ada praktek Pak? Nah, ini nggak praktek. Pengenalan alatnya dulu. Kalau kemarin kan hanya lihatnya kan dari PowerPoint, ya kan? Gambar. Apa cuma gambar? Paling enak lihat aslinya kan? Realitanya kan? Nah ini realitanya. Oke, ini sudah power supply. Bagus, ya kan? Sekarang kita pasang yang lain nih. Di sini ada warna merah nih, guys. Besar ini. Ya, satu paket nih, satu paket. Ini disebut motherboard. Apa ini? Motherboard. Berarti kalau bahasa Indonesianya papan ibu. Aneh kan? Aneh nggak? Mother itu kan ibu. Board itu kan papan. Berarti papan. Kenapa ini disebut motherboard? Kok bukan motherboard? Ya kan? Mau tahu jawabannya? Perhatikan. Kalau di rumah tangga yang paling kerjaan paling banyak siapa? Ibu. Dia masak. Ya. Apalagi ngurusi anaknya, ya kan? Ya. Ngomong adik, ngomong kakak, ya. Semuanya dia kerjakan. Ini bagiannya. Kenapa? Contoh prosesor. Ini otaknya ibu E. Kayak ngono kan bahasanya gampangnya gitu loh. Ya. Dia memproses RAM. Ini yang kecil ini RAM. RAM. Sudah dijelasin ya waktu materinya ya. Ini kecil ini RAM. Ibaratnya RAM ini adalah ADE. Wes? Ini ADE. Sini kan? Adiknya. Wah, ini anaknya ini satu. Ya kan? Masuk. Nah, ya kan dia masuk bantu mamai. Ya kan? Bantu mamanya. Ya kan? Yang kedua, tentunya mamanya kan pusing. Ya kan, motherboard ini kan pusing. Ya. Prosesornya kan otaknya kan mumet. Duh, wah garapan kurek panas, emosi. Ya, makanya dikasih kipas angin. Kan gitu kan? Didinginkan, ada pendinginnya, ada kipasnya. Supaya apa? Gak stres. Kayak manusia itu loh, sumuk, gampang emosi nggak? Iya. Gampang emosi. Duh, panas sih. Kipasan di, AC di, ya kan? Makanya dikei AC, dikei kipas. Iki ono. Ya, CPU ini juga ada kipasnya. Buat apa? Mendinginkan supaya nggak stres, supaya nggak panas. Kalau dia stres, hang. Error. Jadi waktu menyalakan komputer, main-main game, tiba-tiba berhenti gamenya. Berarti stres, kepanasan. Laptop kalian, HP kalian coba buat main game, kalau ada kepanasan apa yang terjadi? Restart sendiri, ya kan? Nah, itu karena dia stres prosesornya. Mboke wis stres. Wis, kita sampai sujud terus, ya kan? Nah, karena dikasih kipas, ya. Ada lagi nih. Ini apa ini? Apa ini? Kakaknya. Ini adalah hard disk. Nah, hard disk itu apa? Coba. Kan sudah dijelasin dong materi sebelumnya. Fungsinya hard disk apa? Coba cek di buku kalian. Hard disk. Fungsinya apa hard disk? Hard disk ada.
Harddisk. Harddisk. Ya kan? Iya lah, betul lah. Apa harddisk? Apa penting harddisk? Hah? Apa? Oh, apa harddisk ya? Apa harddisk? Gana tak? Masa kata kuncinya ROM, ROM. Oh, Rom. Kenapa? Wes ketemu. Ya udah. Gak apa-apa, gak usah bingung-bingung. Gak usah bingung-bingung. Kan kalian bisa lihat videonya, bisa dicek lagi ya. Ini oke, fungsinya harddisk, gak usah dicatat. Nanti di rumah catatnya. Ya, dengarkan baik-baik aja. Ya, jangan habis waktu untuk mencatat. Harddisk fungsinya untuk menyimpan data. Berarti di dalam otak manusia ada istilahnya memori. Menyimpan informasi. Contoh. Ini kalau manusia nih, contoh. Nanti sore ya Nabet, ini jam 5 makan mandi dulu. Ya, itu memori. Memberikan perintah. Sehingga apa yang dia catat di otaknya? Mengingat, menyimpan. Nanti jam 5 sore mandi sama ini juga. Dia menyimpan datanya. Menyimpan lagu, video, apa lagi? Game. Video. Guys, pokoknya semua file-file itu semuanya ini. Semua file itu tersimpan di harddisk. Jadi kalau kalian punya CPU, ada data penting. Ini ada data penting, contoh kayak foto. Tidak ingin disebarluaskan, diambil harddisknya. Jadi jualah CPU, harddisknya kosongan. Atau kamu belikan harddisk baru yang kosong. Harddisk yang lama kamu ambil. Supaya datamu itu tidak disalahgunakan. Ya. Kalau prosesor, motherboard, gak apa-apa jualan, gak rugi. Ya kan? Tapi ini kan bahasa ini adalah bahasanya elektronik. Ya. Masa kamu mau jual ibumu? Mana mungkin? Ya kan? Kalau manusia ya jangan dijual ibumu ya. Tapi kalau manusia ini kan barang, berarti kan boleh kan? Boleh. Namanya juga barang, ya kan? Oke, lanjut. RAM ini fungsinya dia untuk menyimpan data sementara. Supaya apa? Kalau ini harddisknya langsung ke mainboard tanpa RAM, bingung ibu otaknya bingung, prosesornya mau garap sing ndi, yang mana dulu yang mau dikerjakan, bingung. Maka butuh namanya RAM sebagai jembatan. Ya. Jadi ini dia ngambil data dari RAM ke sini ya. Bisa masuk ke RAM dulu, baru diproses. Sebaliknya berulang-ulang. Sekarang fungsi di sini lagi. Itu yang tidur-tidur. Bagaimana? Membosankan pelajarannya? Gak apa-apa. Okay. Lanjut ya. Ini adalah VGA card. VGA card. Bahasa Indonesianya kartu VGA. Apa itu VGA? Virtual Graphic Array atau bukan virtual, video graphic array. Artinya begini, yang mengolah gambar, ulang lagi, yang mengolah gambar adalah ini. Tanpa ini nggak iso. Jadi kan? Tapi pada umumnya ini nggak ada. Ini hanya tambahan. Jadi di dalam motherboard ini sudah ada VGA-nya. Nih colokannya. Nih.
Yang warna biru ini loh. Nah, yang warna biru ini adalah colokannya untuk gambar. Gambar menuju kemana? Monitor. Sudah paham? Ya, yang kalian lihat itu kan monitornya, TV-nya. Kalau di handphone LCD-nya, layarnya loh. Nah, ini, ya, ini colokannya, penghubungnya. Kemudian ada lagi audio, betul? Di handphone kalian ada speakernya nggak? Ada. Nah, dia speakernya ini kan nggak ada di sini, ya kan? Makanya lewat ini colokan yang hijau ini. Ini speakernya. Ada mic nggak? Ada. Kalian ngomong-ngomongnya pakai mic kan? Pakai mic kan? Sama CPU juga pakai colokan di sini micnya. Nah, paham ya? Udah mulai paham ya? Atau belum paham nih? Apa-apa, kalau nanti kan. Oke, lanjut. Bapak akan memberikan suatu rahasia buat kalian. Orang yang main game CPU itu, game komputer, tahu ya, pernah lihat dari YouTube orang main game komputer? Point blank. Ya, Point kan blank. banyak kan ya? Itu rahasianya ada di sini. VGA card. Kenapa? Kalau masih memakai bawaannya motherboard, maka dia nggak bisa main game yang berat. Karena ibunya sendiri kerjanya wis banyak. Ya, maka muncullah alat VGA card ini yang berfungsi hanya untuk mengolah gambar. Ini harganya dari yang original ya. Kalau yang bagus mulai dari 700.000 sampai puluhan juta ada. Tinggal membuat apa. Ininya tok, ininya saja. Ada dua merek. Bapak kasih tahu ya mereknya. Kalian boleh catat. Terserah kalian. Merek VGA card itu ada dua atau nggak usah catat nggak apa-apa. Lihat videonya ya. Pertama, ATI Radeon. ATI Radeon tulisannya ATI spasi RADEON. Oke, yang kedua, VGA card yang kedua adalah Nvidia GeForce. Coba catat nanti aja, ada videonya. N tulisannya ya, Nvidia GeForce ya. N V D I A spasi GeForce. Satu N GeForce. G E F O R C E. Tinggal pilih, itu dua merek, tapi nomor serinya banyak. Yang tipe berapa? Nah, silakan cari di internet banyak. Tinggal tergantung kebutuhan. Nah, cara cari kata kuncinya bagaimana? Kalau di Google Chrome kalau bingung cara kata kuncinya, VGA untuk gaming. Itu kata kuncinya. VGA untuk gaming. Nanti langsung muncul. Sak tipenya, sak merek. Mereknya cuma ada dua, ATI Radeon dan Nvidia GeForce. Kalau prosesor ini yang memproses hanya ada dua mereknya. Apa kira-kira? Intel dan AMD Ryzen. Kalau pernah dengar AMD Ryzen dan Intel. Yang paling banyak dipakai apa? Intel. Intel ditanyai Core i berapa? Ada i5, i3, i7. Pernah dengar nggak? Laptop kalian loh. Yang punya laptop? Pasti banyak belum punya laptop, tak apa-apa. Oke. Yang penting, oke ya. Sudah jelas sampai di sini. Ini adalah hard disk bawah. Ini adalah motherboard yang merah ini. Ini adalah kecil ini apa? RAM. Ya. Di tengah-tengah motherboard paling atas ini apa? Prosesor.
prosesornya bentuk kotak kecil. Ini susah bukanya, ini bisa dibuka sebenarnya. Nah ini cara bukanya ya. Nih Bapak beritahu deh cara bukanya nih. Ini kabelnya dicopot ya, ini dicopot kabelnya. Seperti ini kabel kipasnya. Kemudian ini ditekan lalu putar ke kiri, ini tekan putar ke kiri. Ini juga putar, tekan putar ke kiri, ada 4 ya. Kemudian tarik pelan-pelan, ini pelan, tarik kunciannya pelan-pelan, pelan-pelan saja. Nah, pendinginnya sama kipasnya udah copot, ya. Ini adalah prosesornya, bentuknya kecil sekali ya. Cara melepasnya, ditekan, ini ditekan. Tekan ke kiri ya. Loh, lihat gak apa-apa silakan. Nah, ini ditekan, putar. Ini Bapak tarik ya. Ini. Nah, dibuka casingnya. Ini adalah prosesornya. Ya. Tapi kecil-kecil ini otak dan otaknya. Tanpa ini nggak bisa. Oke? Tanpa ini nggak Bisa. Lah Pak, berarti kalau di HP juga punya kipas. Oh, kipas nggak ada. Dia pendinginnya kalau di Android pakai casingnya HP. Oh, itu pendinginnya. Case-nya, bukan casing yang di belakangnya ya. Bodinya itu. Bodi tengah kerangkanya. Kerangkanya itu terbuat dari besi. Fungsinya untuk pendinginnya prosesornya. Berarti pendinginnya itu Pak, tapi kayak ada yang banyak jualan di Lazada pendingin kipas-kipas. Ya, itu juga ada senggol ya. Ya, jangan disenggol. Itu pendinginnya ya ada. Tapi sebenarnya dia salah mendinginkannya, mendinginkan baterainya. Karena posisinya kan di tengah kan? Iya. Ya. Di Android itu posisi yang paling panas berada di atasnya samping kamera. Itu prosesornya di situ. Jadi taruhlah kipasnya di situ. Daripada beli kipas gitu, saran Bapak lebih baik main sambil kipas angin. Iya. Dingin kan? HP-nya tidak ikut dingin, aman. Mau lebih aman lagi? Main di depannya AC. Biar masuk angin sekalian. Ya, sesat, tak boleh ditiru ya. Jangan dilakukan. Udah ya? Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini cara masangnya sekarang nih. Bisa bongkar, nggak bisa pasang. Konyol. Coba Pak, Ya. Ayo Pak. Cara pasangnya ya, lihat ya. Ini cara pasangnya. Ini ada kunciannya. Ini ditekan dulu ke dalam, diluruskan. Ya, diluruskan. Ya, kalau enggak bisa patah. Patah ini. Nah, kalau sudah baru dimasukkan ke dalam. Kunciannya dipasang. Jangan lupa sebelum dipasang dikasih thermal paste pendinginnya. Ini ada bentuk thermal paste. Nah, ini tuh. Dikasih thermal paste-nya supaya panasnya dia cepat terbuang. Harus kena berarti. Susah ini. Ayo, ini ditekan ya. Kalau udah masuk tekan, lalu putar ke kanan cara kunciannya. Tapi ini nggak semuanya ya. Oke ya. Sekian. Terima kasih. Karena baru pasangnya cuma satu. Kakinya.
Oke. Untuk masang pegakat terakhir ya. Ini taruhnya di sini ya, teman-teman. Ini ya slotnya. Ini masih ada casingnya dan ini diprotolin dulu. Ini. Nah, ini masih ada tutupannya, dibuka aja. Ini bisa diprotoli ya. Tapi kalau dari protoli nggak bisa balik lagi karena sudah rusak. Dipatahkan. Udah ya. Wah. Nah, ya. Ini ya, kita lopot ya. Kemudian pasang pegakatnya, posisinya berada di sini. Jadi seandainya kalian mau masang-masang sendiri, silakan. Ya, ini letaknya gini. Wah, ketatapan sama harddisk ini. Nah, oke. Bisa tak, Pak? Lo, malah ngomong lo. Lo, ya Allah. Namanya juga dek lampir, Pak. Udah ya? Gampang kan? Gampang, Tinggal Pak. pasang kabel PGA-nya dipindah di sini. Udah, langsung buat banking. Iya, tolong kan? UPI. Pak. Oke, sekian pada video kali ini. Pembelajaran hari nasi di YouTube. Ada pertanyaan? Bye-bye. Nggak ada. Sebentar, jangan gimana?